Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, program studi pendidikan fisika yang beranggotakan Monika Maya Lucia, Napisah, Nukriangga, dan Nur Aina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui bentuk layanan segregasi, yang kedua mengetahui bentuk layanan integrasi, dan yang ketiga mengetahui bentuk layanan inklusif. Bentuk layanan pendidikan ABK. Studi menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki partisipasi dan kehadiran sekolah yang lebih rendah. Nah, rendahnya tingkat partisipasi sekolah untuk anak-anak penyandang disabilitas ini mencerminkan banyak hambatan dalam pendidikan yang mereka hadapi. Nah, oleh karena itu, dalam bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini ada 3. Yang pertama itu segregasi, yang kedua integrasi, dan yang ketiga ada inklusif. Di sini saya membahas mengenai bentuk layanan segregasi. Secara etimologis, segregasi itu berasal dari kata segregate yang mempunyai arti memisahkan, memencilkan, atau segregation artinya itu pemisahan. Segregasi ini muncul akibat anggapan bahwa ABK tidak sama dengan anak pada umumnya. Maka dengan anggapan itu, anak berkebutuhan khusus haruslah mendapatkan layanan pendidikan secara khusus. Nah, arti bentuk layanan segregasi ini artinya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mendapatkan pendidikan yang dipisah dengan anak-anak umumnya. Nah, mengapa jadi ada sistem segregasi ini? Jadi pada awal pelaksanaannya itu sistem ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak pada umumnya. Pendidikan segregasi merupakan pendidikan paling kuno yang pelaksanaan secara terpisah untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik luar biasa, baik yang menyandang ketunaan atau kecerdasan unggul secara optimal, agar nantinya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi sistem layanan segregasi ini merupakan sistem yang paling tua. Jadi paling permulaan itu bentuk layanan segregasi. Nah, 4 bentuk layanan pendidikan dalam sistem segregasi ini. Yang pertama ada sekolah khusus, yang kedua SLB berasrama, yang ketiga sekolah luar biasa dengan kelas jauh, dan yang keempat ada sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Nah, contoh yang sekolah khusus itu seperti SLBA, itu untuk anak berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan. Ada SLBB, itu untuk yang hambatan pendengaran. Kemudian ada SLBC, untuk hambatan intelektual. Ada SLBD, hambatan fisik. Dan SLBE, itu ada untuk hambatan sosial dan perilaku. Yang kedua ada SLB berasrama, itu artinya SLB-nya itu punya tempat untuk anak berkebutuhan khusus dari luar daerah, ada tempat tinggalnya. Yang ketiga tadi sekolah luar biasa dengan kelas jauh, dan yang keempat ada sekolah luar biasa dengan guru kunjung. Nah, menurut Lorman, Depler, dan Harvey, ia berpendapat bahwa pemberlakuan praktik-praktik seperti menempatkan siswa di ruang kelas terpisah di sekolah itu tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip inklusi. Inklusi adalah tugas mengadopsi kerangka nilai dan membawanya ke dalam tindakan terlepas dari perbedaan. Inklusi berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan filosofi bahwa sekolah menyediakan kebutuhan semua siswa dengan segala bentuk keragaman. Nah, jadi menurut Lorman, Depler, dan Harvey ini bahwa menurutnya segregasi ini tidak menjunjung prinsip inklusi karena dalam segregasi ini dilakukan pemisahan antara anak ABK dengan anak yang pada umumnya. Jadi menurutnya bahwa ini tidak menjunjung prinsip inklusi. Sedangkan inklusi itu berakar dari prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan filosofi bahwa sekolah itu menyediakan semua kebutuhan siswa itu dengan segala bentuk keragaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bentuk layanan pendidikan integrasi atau pendidikan terpadu. Nah, yang pertama
kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud dengan pendidikan integrasi terpadu. Pendidikan integrasi atau pendidikan terpadu merupakan sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut oleh sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan oleh sekolah reguler. Nah, kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya ialah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang lebih luas dan wajar. Untuk bentuk layanan pendidikan integrasi atau pendidikan terpadu ini, ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 2003. Yang pertama ialah bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan khusus belajar di kelas biasa ini secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan dan bantuan guru kelas atau guru bidang studi semaksimal mungkin dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas biasa. Bentuk keterpaduan ini sering juga disebut keterpaduan penuh. Nah, yang kedua ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa, namun mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak tersebut. Nah, misalkan pelayanan khusus tersebut diberikan di ruangan pembimbing khusus oleh guru pembimbing khusus dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai dengan keperluan anak berkebutuhan khusus tersebut. Di ruang bimbingan khusus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk memberikan latihan dan bimbingan khusus. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini disebut juga keterpaduan lokal atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada tingkat keterpaduan ini, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang biasa digunakan di SLB. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial. Artinya, anak berkebutuhan khusus dapat dipadukan untuk kegiatan yang bersifat non-akademik seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada waktu jam istirahat atau acara lain yang diadakan oleh sekolah. Bentuk pelayanan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang ramah untuk semua, tidak hanya untuk mereka yang berkebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan, tetapi juga untuk anak yang normal pada umumnya. Adapun tujuan layanan inklusif yaitu yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mencegah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, yaitu menciptakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 2. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yaitu
Yang pertama, pemerataan dan mutu. Pendidikan inklusif merupakan strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena lembaga inklusif bisa menampung semua anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu prinsip kebutuhan individual. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak. Yang ketiga yaitu prinsip kebermaknaan. Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunikasi kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang keempat yaitu prinsip keberlanjutan. Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang kelima yaitu prinsip keterlibatan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan yang terkait. Penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan beberapa model. Yang pertama yaitu kelas reguler atau inklusi penuh. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua yaitu kelas reguler dengan klaster. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dengan kelompok khusus. Yang ketiga yaitu kelas reguler dengan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruangan sumber untuk belajar dengan guru pembimbing. Dan yang keempat yaitu kelas khusus dengan klaster dan pull out. Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Yang kelima yaitu kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar di kelas khusus penuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus yang terjadi pada bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kasus yang pertama adalah kasus yang terjadi pada ABK yang bersekolah di tempat khusus. Anak akan merasa terpisah dari lingkungan anak lainnya sehingga anak sulit bergaul dan sulit menjalin komunikasi dengan anak-anak pada umumnya. Kemudian anak akan merasa terpasung dan dibatasi pergaulannya dengan anak-anak berkebutuhan khusus saja, sehingga pada gilirannya dapat menghambat perkembangan sosialnya di masyarakat. Kemudian anak akan merasakan ketidakadilan dalam kehidupan di sekolah yang terbatas bagi mereka yang tergolong berkebutuhan khusus. Kasus kedua adalah kasus yang terjadi pada ABK yang mengikuti pendidikan di sekolah reguler. ABK tidak mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak karena belum adanya fasilitas yang menunjang untuk ABK tersebut. Kemudian ABK tersebut seringkali merasa dikucilkan oleh anak reguler. Selanjutnya pada kasus ketiga adalah kasus terjadi pada ABK pada sekolah inklusif, yaitu keterbatasan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu masyarakat sadar akan kasus-kasus layanan yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Kita dan mereka tidak berbeda, hanya saja mereka lebih istimewa dari kita. Janganlah status istimewa mereka yang menjadikan mereka berbeda dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.